Halo semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik aja dan semoga selalu dijauhkan dari berbagai penyakit yang tidak kalian inginkan. Nah, kali ini gue bakal nge-review tas dari Consina seri Alpine dengan kapasitas 55 liter. Pengen tahu detail tentang tas ini? Jangan kemana-mana dan tonton terus video berikut ini. Nah, tadi kalian udah ngeliat previewnya dari tas Alpine 55 liter ini. Nah, kali ini kita akan ngebahas jauh lebih detail lagi. Seperti apa produknya, gimana desainnya, gimana bahannya, gimana bentuknya, gimana kantongnya, dan lain-lain halnya. Dan kita awali dengan dimensinya. Berapakah dimensi untuk tas Alpine 55 liter ini? Nah, yang pertama gua ukur adalah tingginya. Karena tutup tas ini bisa adjustable, jadi kita bikin muatannya seperti ini aja ya. Jadi ini terlihat lebih ideal ukurannya. Tapi bisa aja tas ini lebih tinggi atau lebih rendah sesuai kebutuhan kalian. Nah, untuk pada muatan seperti ini, itu tingginya kita ambil itu dari sisi paling atas lah ya, nih sebelah sini. Kita akan tinggi hingga ke jahitan paling bawah. Nah, jadi ini tingginya itu adalah 73 cm. Nah, untuk lebarnya sendiri, tas ini kita ambil dari jahitan samping ke jahitan samping. Jahitan samping ke jahitan samping itu lebarnya adalah 28 cm. Dan untuk ketebalannya sendiri, ini kita posisikan ke bentuk paling ideal ya. Jadi kita akan ambil dari jahitan sebelah sini sampai ke jahitan samping. Ketebalannya adalah 19 cm. Ya, itu fluktuatif lah, bisa lebih tebal lagi karena ini juga nanti kantong ini muat banyak. Itu fluktuatif. Nah, setelah tadi kita ngebahas dimensinya, kali ini kita akan ngebahas di mana aja kantongnya. Nah, untuk yang pertama-tama kita akan bahas dulu kantongnya mulai dari atas. Ya, seperti kalian lihat di bagian tutup atasnya ini juga ada kantong. Ya, kantongnya ini luas, sangat luas. Jadi kantongnya ini dia mulai dari bawah sini ke jahitan samping sehingga ke bagian depan tas ini. Ini juga masih keseluruhan kantongnya ya. Jadi kantong di atas ini sangat luas, tapi bukaannya itu bukan biasanya kan ada di bagian belakang sini ya, tapi ini bukaannya agak ke tengah sedikit, jadi kesininya dalam dan kesininya juga dalam. Oke, ini kantong yang pertama dan dia sletingnya sudah model rapat. Ada kantong lagi di bagian dalam tas ini. Nah, seperti ini ya. Jadi dia kantongnya itu kombinasi bahan antara jaring dengan bahan nilon ya. Nah, ini adalah kantong di bagian atas ya. Jadi ini gampang terlihat nih. Nah, kemudian ada kantong lagi di bagian samping. Ini kita buka dulu ya. Nah, ini dia ada kantong lagi dengan bukaan yang sangat lebar. Kantongnya sendiri dari atas sampai ke bagian bawah ini semuanya full kantong. Nah, ini liatin, ini nyampe ke bagian bawah sini ya.
Jadi semua bagian sisi sini ini adalah bagian satu kesatuan kantong. Jadi dia itu luas dan dia bisa muat banyak barang di sini. Ya bisa naruh jas hujan yang tipis, bisa juga, atau playseat yang tipis, agar tidak mengurangi kapasitas di dalam tasnya. Dan dia sudah pakai sleting mode rapat ya, dan dia ada di kanan kirinya dengan detail sleting pakai pengait seperti ini ya, pengait plastik ya. Nah, kantong selanjutnya biasa ini ada di kanan kiri juga. Dia biasanya digunakan untuk air minum ya, dengan bahan yang lembut dan elastis. Dan dia ada di kanan kirinya dengan detail, dia di atasnya pakai karet ya. Tuh, ini juga bisa muat botol air yang besar nih, sangat besar. Nah, kantong selanjutnya ada di busa pinggang ya. Jadi ini ada kantong kecil dengan detail, dia sleting itu mode rapat. Dan dia punya bahan yang sama lembutnya dengan di bagian samping sini. Nah, ini biasanya digunakan untuk ya perintilan-perintilan lah. Kalau dompet kalian besar dan tebal mungkin di sini nggak muat. Tapi untuk dompetnya tipis ini muat. Dan dia juga ada di kanan kirinya ya. Nah, ini udah sangat bagus nih, udah ada kantong juga. Tapi dia nggak ada kantong di bagian bawah. Biasanya kan suka ada kantong nih untuk rain cover. Nah, dia ini belum ada kantong untuk rain cover. Tapi rain cover itu diselipkan di sebelah sini, pinggir sini. Ini dengan velcro ya. Jadi di sini kenapa gue bisa bilang ini buat rain cover? Karena di sini juga ada tandanya ya, rain cover. Tapi mungkin nggak cuma rain cover aja yang bisa dimasukin ke sini. Mungkin kalau kalian punya jas hujan yang kecil, misalkan jas hujan plastik, itu bisa juga ditaruh di sini. Ya, sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Dan tas ini tidak termasuk rain cover. Jadi rain covernya nggak ada, kalian harus beli terpisah. Nah, itu untuk detail tentang kantongnya di mana aja. Nah, sekarang bahannya itu dia sendiri sebenarnya bahannya nilon ya, tapi dia bahannya cukup tebal. Ini semuanya udah sewarna body kecuali bahan ini aja ya. Jadi semuanya udah warna merah. Cocok nih. Tapi mungkin untuk beberapa orang warna seperti ini akan terlihat lebih monoton. Nah, sekarang kita akan ngebahas bagian paddingnya. Nah, kalau untuk dilihat di bagian paddingnya, di sini tuh ada akses untuk selang water bladernya ya. Kalau biasanya ada di pinggir, nah kalau Alpine 55 liter ini dia ada di bagian belakang sini, persis di belakang pundak kita. Jadi selang water bladernya langsung bisa arahkan ke kiri atau ke bagian kanan. Tapi dia belum ada untuk dudukan selangnya ya, ataupun karet untuk dudukan. Jadi sebagai gantinya ini ada bahan yang sengaja dibuat untuk jalur selang water bladernya ya, dan dia ada di kanan kiri. Jadi kalian bisa taruh jalur selangnya itu ke kanan atau ke kiri, sangat fleksibel. Dan di sini di tali ini kita akan melihat dia ada tali dadanya juga tanpa dilengkapi dengan fluid emergensinya ya, jadi dia masih yang polos. Dan dia bisa di adjustable untuk detailnya. Nah, ini bisa di adjustable ketinggiannya dan kerendahannya. Kemudian dia juga seperti biasa, dia ada tali untuk ngegantung barang ataupun kita untuk pegangan ke talinya ya, untuk mengurangi beban pundak kita saat membawa barang ketika kita sudah kelelahan. Dan dia sudah ada kanan kiri, jadi enak untuk kita pegang. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi yaitu busanya ya. Nah, untuk ketebalan tali busanya sendiri ini sangat tebal, kira-kira ini sekitar 2 cm dan empuk ya. Empuk, dan ini busa, lihat busa punggungnya. Wow, tebal. Dan dia berbentuk sangat montok ya. Kalian bisa lihat ya cekungannya di sini. Dan ini sangat empuk banget nih. Ini rasanya kayak nyender di sofa nih rasanya. Dan busa di tali pinggangnya juga tebel nih. Sangat tebal dan panjang. Jadi tebal dan panjang.
Nah, kalau untuk pengaturannya ini dia emang nggak bisa diatur torsonya ya. Jadi dia modelnya fix. Tapi kalau kita lihat desainnya, ketika ini tali bahu di sini, kemudian ini tutup atas itu ada di sini. Jadi sekitar ada satu telapak tangan. Jadi kalau kita pakai ini otomatis dia bakal ada di atas pinggang kita. Jadi profilnya pasti dia akan setinggi kepala kita ya. Karena desainnya itu memang dibuat lebih tinggi ke atas, dan dia di sini ada ruangan lagi tapi nggak bisa dipakai karena dia tembus ke bagian bawah sini. Gue juga nggak ngerti kenapa ini dibikin tembus, kayaknya sih ada sesuatu seharusnya. Dia kayak ada semacam plastik, lempengan plastik gitu ya. Nih di bagian sini tuh kayak ada bagian plastik tipis gitu yang lentur. Nah itu dia detail-detailnya dari paddingnya. Nah untuk detail secara keseluruhan dia nggak ada tali di atas ataupun pengikat-pengikatnya. Ini untuk yang pengikat-pengikatnya nggak ada sama sekali tali-talian. Tapi dia ada di sini tali-tali yang bentuknya kayak gini-gini ya. Ini bisa juga nih untuk pakai tali lagi ke sini untuk naruh barang yang ringan di sini ya. Dan dia juga belum ada untuk pengait trekking pole ya. Biasanya tali karet ada satu apa dua gitu. Nah di sini dia belum ada nih. Dan untuk detail di sampingnya dia ada dua tali kompresi ya. Jadi dia ini untuk merampingkan tasnya ketika tasnya sudah banyak barang yang berkurang di dalamnya. Tapi kita juga bisa gunakan untuk taruh matras di kanan dan kirinya ya. Kalau kalian biasa naruh matras di dalam, mungkin ini nggak kepake. Nah, detail-detail selanjutnya seperti biasa di sini ada tali keseimbangan untuk bahunya ya. Nih, jadi ini bisa kita setting. Walaupun ini memang travel talinya di sini itu nggak panjang ya. Jadi dia mentok hanya sampai di bagian sini, jadi dia nggak bisa lagi mentok di sini. Jadi ketika kita pakai biasanya ini akan ngebuat tasnya itu jauh dengan kepala kita, karena ini memang travelnya ini sangat pendek ya, tapi nggak masalah lah. Nah di sini juga ada tali untuk adjustable tutup atasnya, kemudian di sini ada tali dada. Dia juga udah ada tali pinggangnya untuk merapatkan lagi ya, jadi untuk mengencangkan. Jadi nggak di samping aja, nggak di bagian depan aja, tapi di bagian samping juga dia sudah ada tali keseimbangannya lagi. Nah ini untuk bagian dalamnya juga kalian kalau muatannya masih banyak, kalian bisa adjustable dengan travel yang lumayan sangat jauh ya. Ini jadi untuk kapasitas tambahannya memang lumayan jauh, tapi gua nggak nyaranin untuk diisi di atas warna biru ini karena nanti akan mengurangi keseimbangan kalian. Karena memang kalau gue bilang tas ini memang agak terlalu tinggi ya. Nah untuk di dalam sendiri dia ada slot water bladernya, dan dia juga untuk detailnya dia ada pengaitnya ya. Ada pengaitnya. Kemudian ini dia itu punya frame double dengan bahan aluminium. Nah yang unik adalah bentuknya itu seperti ini. Nah jadi dia itu mendesain, ini kan punggung nih, jadi dia memang agak cekung ya, tapi tidak terlihat cekung karena memang busanya sangat amat tebal. Tapi bentuknya nih udah oke nih. Nah ini kemudian tulangan di sini itu supaya kan biasanya kalau ada juga tas yang modelnya memang tutup atasnya itu nempel sama kepala kita dan itu bikin banget nggak nyaman. Nah ini memang sudah cekung dan dia dibuat agak ngejauh nih dari kepala. Jadi ini frame-nya ada dua, kalian bisa dengan mudah mengeluarkannya. Oke, kita taruh kembali. Nah itu tadi review gua tentang Consina Alpine 55 liter. Kalian bisa tulis komentar pendapat kalian tentang tas Consina ini. Nah jika kalian menyukai video seperti ini, silahkan klik tombol like, dan jika kalian belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah sini, dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya
karena nanti kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari gua. Jika ada kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian sudah punya pengalaman tentang menggunakan Consina Alpine 55 liter ini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan sekian review gua kali ini tentang Consina Alpine 55 liter. Semoga kalian selalu disehatkan dan semoga kalian selalu dijaga dari berbagai penyakit yang tidak kalian inginkan. Dan ketika semuanya telah berakhir, semoga kalian mendapatkan kesehatan yang bagus untuk menjalankan traveling. Karena mungkin dari kalian banyak banget yang menunda perjalanan traveling kalian karena berbagai penyakit yang saat ini melanda. Dan semoga di bulan Ramadan kali ini kalian selalu diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Salam Waristor.